Temanya pada pagi hari ini mencintai diri sendiri dalam Islam. Ya, versinya Islam, versi Allah Subhanahu wa taala. Versi Nabi Muhammad alaihissalam. Menurut Allah, menurut Rasulnya, menurut Islam tuh mencintai diri sendiri itu kayak apa sih? Teman-teman saya sekalian, nih zaman-zaman sekarang nih ibu-ibu nih, orang-orang suka bilangin self love gitu ya, cinta diri gitu. Jadi kita baru bisa mencintai orang lain kalau kita udah cinta sama diri sendiri gitu. Apakah memang sebaiknya orang itu mencintai diri sendiri? Betul, cintai. Silahkan cintai dirimu sendiri. Dan juga memang Islam juga memerintahkan orang untuk cinta sama dirinya sendiri. Makanya haram bunuh diri. Masa diri sendiri dibunuh gitu kan ya? Gak boleh tuh teman-teman saya sekalian gitu. Karena memang Islam memerintahkan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Bahkan Islam tuh gak bolehin kita untuk menyerah ketika ada seseorang yang mau merampas diri kita, yang mau berbuat jahat sama diri kita. Gak boleh gitu kan. Gak boleh. Kalau ada orang yang mau melukai kita atau apa, kita harus berontak gitu kan. Itu bagian dari kita mencintai diri kita sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya nih ada seorang istri yang KDRT dari suaminya, dipukulin, tendang gitu kan ya. Itu teman-teman saya sekalian, dalam Islam itu istri tersebut itu harus berontak, harus cari keselamatan. Jangan sampai biarin. Jangan sampai udah gue mah sabar aja, biarin aja dah. Gak boleh tuh. Kenapa? Sebab bagian dari cinta kepada diri sendiri itu adalah kita tidak diperkenankan membiarkan ketika diri kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Gak boleh diri jadi samsak tinjunya suami, itu gak boleh bu. Ustazah sabar kan saya berusaha buat jadi istri yang sabar. Bu, itu namanya bukan sabar, namanya maaf bodoh. Emang sabar sama bodoh bu kadang-kadang bedanya tipis ya bu ya. Ibu gak boleh jadi orang bodoh, jadi orang sabar iya gitu. Jadi gak boleh kalau misalnya ada orang itu istri tiap hari jadi samsak tinju tuh. Keluar rumah matanya bengep, pipinya merah, bekas tamparan gitu kan ya. Badannya juga ntar sakit-sakitan gara-gara dijahatin sama siapapun, apalagi sama suaminya. Harus meminta perlindungan. Balik pada keluargamu, balik pada orang tuamu. Udah gak punya orang tua ustazah, balik sama kakak, balik sama tetangga kalau perlu. Kalau perlu laporkan polisi, Polda aja udah gitu ya, Komnas HAM. Itu bagian dari cinta kepada diri sendiri. Akan tapi seperti apa sih sebenarnya Islam itu ngaturin kita cinta sama diri sendiri tuh mesti yang kayak gimana? Yuk kita pelajarin pada siang hari ini, pagi hari ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah tuh ngasih sama diri kita nih, manusia nih ada 3 unsur ya bu ya. Ada badan, ada akal, sama hati. Ketiganya harus kamu sayangi. Ketiganya harus kamu cintai. Ketiganya harus kamu berikan haknya. Haknya badan, apa aja bu? Kasih makan. Jadi kalau ada orang nih, gara-gara suaminya buka cabang, akhirnya dia gak mau makan, akhirnya dia gak mau minum, akhirnya dia gak bisa tidur, akhirnya dia ampe gitu sehari 2 hari. Nah itu namanya gak cinta sama diri sendiri. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, badan kamu perlu makan. Islam tidak menyarankan orang untuk tidak memberikan haknya. Nabi pernah sangat marah terhadap kawannya Abdullah ibn Rawahah. Jadi Nabi itu waktu
awal hijrah ke Madinah, Nabi ada mempersaudarakan orang Mekah sama orang Madinah. Ada seseorang dipersaudarakan sama Abdullah ibn Rawaha. Satu waktu Abdullah ibn Rawaha lagi ke rumahnya temennya ini ya Bu ya, di Madinah. Dia ngelihat istrinya temennya itu Bu, kagak ada auranya di wajahnya, nggak ada cerianya. Istrinya, istri temennya tuh mukanya kelihatan lungsut, kelihatan kusut, kelihatan suram lah pokoknya gitu ya, kelihatan suram gitu. Pakai daster udah nggak jelas warnanya, mukanya juga nggak ada kelihatan air mukanya gitu, kayak aduh udah nggak keurusan banget gitu. Akhirnya dia nanya sama istri temennya itu, kamu kok kayak gitu amat sih? Padahal kan kamu punya suami, kamu punya anak gitu. Dia bilang, lah saya mah punya suami juga kayak gak punya suami. Maksud kamu gimana? Suami saya kalau malam ibadah, sholat, kalau siang puasa. Saya sih nggak bisa deketin suami saya. Kalau malam sholat mulu, kalau siang puasa mulu, nggak bisa dideketin dua-duanya. Oh gitu. Tiap hari puasa. Tiap malam tahajud nggak pakai berhenti. Ibadah malamnya nggak pakai berhenti, ibadah siang pakai berhenti. Abdullah bin Rawaha mengadukan ini kepada Nabi Muhammad. Rasul, apakah itu yang benar gitu? Abdullah bin Rawaha mau tahu gitu. Kata Nabi, oh gitu. Panggilin dia. Panggil. Sama Nabi ditanyain dulu, ini namanya tabayun ya Bu. Kita tuh kalau dengar kabar, cari kejelasannya dulu, bener apa enggak? Jadi tanyain sama Nabi. Asum tadahran, apakah kamu puasa sepanjang tahun? Dia bilang, iya Rasul. Bangga Bu, saya puasa tiap hari Rasul. Kecuali lebaran sama hari tasyrik doang saya gak puasa. Selebihnya dalam setahun semuanya hari saya puasain. Agumta lail, apakah kamu kalau malam tuh kamu bangun tiwalas sana sepanjang malam, gak pakai tidur sepanjang malam tiwalal lail? Dia bilang, bala ya Rasulullah. Iya Rasul, pakai tidur saya Rasul. Tidurnya ntar pagi aja tuh Rasul sebentaran. Kamu punya istri? Ada Rasul. Punya anak? Ada Rasul. Kata Nabi Muhammad, innama ana atqakum. Sesungguhnya aku adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Ibadah itu kan Bu, nyari kedekatan sama Allah. Ibadah itu kita tuh kalau orang bertakwa, kalau orang ibadah itu namanya orang takwa. Kan gitu ya? Orang yang mendekat sama Allah tuh orang yang bertakwa. Innama ana atqakum, kata Nabi, saya ini orang paling takwa di antara kalian. Artinya Nabi orang paling tahu dong jalan menuju Allah. Betul nggak? Nabi paling paham jalan menuju Allah. Walakinni asumu aftur, akan tetapi saya puasa juga, ada hari yang saya nggak puasa. Walakinni agum wa anam, dan kalau malam saya juga ada bangunnya juga, ada tidurnya juga. Inna li jasadika 'alaika haq. Kamu harus tahu, maksud Nabi nih gini, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, mau nyari pahala di sisi Allah, mau nyari deket sama Allah, ikuti cara saya. Saya nih puasa juga, Senin Kemis kan Nabi puasa, tapi Selasa Nabi gak puasa, Rebo Nabi gak puasa, Jumat, Sabtu, Minggu Nabi gak puasa. Malah banyakan gak puasanya daripada puasanya. Terus kalau malam, Nabi Muhammad juga bangun tahajud, tapi Nabi juga ada tidur Bu. Nabi tuh habis Isya bentaran dikit tidur, tapi bangun lebih awal. Jam 11, jam 12 Nabi udah bangun Bu. Terus tuh sampai subuh. Sholat, ibadah, tapi ada tidurnya Nabi Muhammad. Dan kalau siang nih Nabi nih jam-jam segini nih Nabi tidur nih. Jam 11. Jam 11 sampai ke
Ya setengah 12 sampai ke jam 12 gitu. Belum ya, bentar lagi nih. Makanya saya nggak heran kalau ada ibu-ibu ketiduran pas waktu pengajian jam-jam 11 mau ngerjain sunnah. Saya nggak berani negurnya, ya nggak. Orang mau ngerjain sunnah masa dilarang. Teman-teman sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad begitu tuh. Walakinni aqumu anam. Tapi kalau malam saya juga ada tidurnya juga, ada bangunnya juga. Siang juga Nabi Muhammad punya qailulah, tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar itu namanya qailulah. Dari kata-kata qalil artinya sebentar. Nah, kalau kamu tidur siang dari jam 1 bangun jam 4 namanya bukan qailulah, Bu. Namanya kuthairah. Namanya tidur banyak gitu ya. Namanya naum katsir. Teman-teman saya sekalian, jadi nih kata Nabi Muhammad, nggak gitu caranya. Jalanin hidup nggak gitu caranya. Nabi kemudian bilang, Inna li jasadika alaika hak. Badan kamu itu ada haknya. Buat kamu kasih makan, buat kamu rawat, buat kamu bagusin tuh badan. Jaga badan. Inna li zaujatika alaika hak. Sesungguhnya istri kamu punya hak terhadapmu. Innali auladika alaika hak. Sesungguhnya anak-anakmu punya hak. Buat kamu sayangi, buat kamu tegurin, buat kamu pelukin, buat kamu kasih, buat kamu dengarkan. Ada hak dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu jangan pikir di akhirat tuh hisab tuh urusannya cuman yang seberapa banyak kamu sholat, seberapa banyak kamu puasa. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita di atas muka bumi ini perlu untuk mencintai badan kita, menyayangi badan kita, memberikan hak terhadap badan kita. Jadi bagian dari cinta sama diri sendiri, kasih makan badannya. Silahkan makan. Makan yang enak boleh Ustazah? Boleh, asalkan halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Ibu-ibu jangan karena dengar misalnya begitu ya, orang yang mujahadah makannya ini gitu, sampai kemudian nggak mau makan. Atau misalnya lagi nabung nih, pengen punya rumah, sampai tiap hari makan mau pakai garam mulu. Bu, punya rumah kagak, darah tinggi iya? Nggak gitu caranya, nggak gitu. Kalau punya dinikmati silahkan. Yang penting halalan thayyibah. Begitu. Ibu sekalian, makanan. Nabi kemudian perintahkan sahabat tadi ini. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kamu cukup puasa sebulan 3 hari. Sebulan, tiap sebulan, kecuali Ramadan tentu saja ya. Sebulan puasa 3 hari. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Rasul, saya kuat lebih daripada itu. Kata Nabi, dan sum yaumul itsnin wal khamis. Kalau gitu kamu puasa seminggu 2 hari, Senin Kamis. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi, dan sum yauman waftur yauman kasaumi Dawud. Kalau gitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan dipuasain sepanjang tahun. Istri kamu nanti merasa enggak punya teman. Baiklah Rasulullah. Jadi dia pun mulai puasa, sehari enggak. Dan dia di akhir-akhir umurnya bilang, udah agak tuaan, dia bilang, ya ampun saya nyesel, kenapa dulu gak ngambil aja sebulan 3 hari aja. Karena ternyata pas sudah tua-tuaan gini saya berat ngerjain sehari puasa, sehari enggak. Andai saya ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, gak usah pakai tawar-tawaran, tentu jauh lebih mudah jalanin kehidupan. Gitu. Nabi itu udah yang tahu yang terbaik lah gitu. Jadi badan kita juga, cintai badanmu, kasih makan. Ya, kasih makan. Teman-teman sekalian, tapi
bagian dari mencintai badan, segala-gala ada batasannya. Bu, ada batasannya. Jangan kemudian mari kita cintai diri kita, makan semuanya. Bakso pedes-pedes dimakan, habis itu sakit perut. Itu namanya nggak sayang sama diri. Kalau udah tahu dia punya sakit lambung, nggak cocok sama cabe, ya Bu ya? Ya kalau gitu mesti jaga-jaga diri. Sayangi dirimu, kasih yang bener, kasih yang bagus. Ibu aja kalau misalnya sayang sama anak, kan kepengennya kan ngasih yang terbaik ya Bu sama anak ibu kan. Mas suami kan juga kayak begitu. Nah, jadi bagian dari cinta sama diri adalah tidak berlebih-lebihan. Ikut apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad terhadap urusan makanan nih Bu nih, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami adalah orang-orang yang gak makan kecuali sesudah lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kamu cinta sama diri sendiri begitu ya? Ikutin apa yang jadi aturannya Nabi. Jangan kenyang-kenyang masih aja terus aja tuh. Waduh, bener-bener ya. Bagian dari gak cinta sama diri sendiri. Jagain badannya biar sehat. Karena kita nih ibu-ibu sekalian, nih Bu, kenapa orang zaman dulu kayaknya lebih sehat-sehat deh daripada orang zaman sekarang? Ya kan ya? Orang zaman sekarang bener tuh, banyakan mecin, banyakan instan, banyakan gula, banyakan segala macam. Orang dulu-dulu tuh makanannya jauh lebih sehat. Ya Bu ya? Sekalian badan juga jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat gitu. Makanya kenapa orang Jepang tuh, ya memang seringnya mereka makannya itu yang segar-segar, umurnya jauh lebih panjang secara statistik ya, dibandingkan dengan orang-orang di masyarakat modern. Semakin modern, semakin yang sibuknya itu ama semuanya serba-serba instan tuh butuh. Apalagi yang pada pakai pengawet apa segala macam, itu juga badannya jadi semakin ringkih terhadap penyakit-penyakit kayak kita ini nih. Udah umur 40 tahun gitu ya, udah kayak orang umur 80 tahun. Betul apa enggak Bu? Muka bisa bohong, dengkul enggak? Gak udah duduk nih, ubah posisi per 10 menit. Saya liatin nih dari tadi. Masya Allah, Masya Allah. Ya itu dia nih, kurang jagain badan ya Bu, kurang jaga badan. Mudah-mudahan Allah sayangin kita, Allah kasih kesehatan yang sempurna untuk kita insya Allah, amin. Apalagi bentar lagi mau puasa kan, perlu sehat ya Bu. Kalau kita sehat kan ngerjain ibadahnya enak. Jaga badan dengan jaga kesehatan. Sehingga sekalian termasuk bagian cinta sama badan, dimandiin Bu. Jangan sampai berapa hari gak mandi, gak pernah sisiran, rambut awut-awutan, gigi gak disikat. Ya Allah, ya Allah. Yang penting kan ibadah. Ibu-ibu pikir Islam gak ngajarin buat hal-hal yang seperti itu? Ngajarin Bu. Nih apalagi di Indonesia nih, udara kita nih lembab ibu-ibu sekalian. Kita di Indonesia nih perlu mandi sekurangnya sehari sekali. Nih Bu, kalau di negeri luar sana tuh Bu tuh, apalagi di agak kesanaan ya, kayak Arab gitu kan, kayak ke benua-benua kayak ke Turki gitu, ke Eropa apa segala macem tuh, itu udaranya Bu banyak kan kering, mereka itu kering. Saya pertama waktu awal-awal tinggal di Hadramut, heran banget dan ngeliat orang jual kerupuk di bentang aja Bu begitu. Lah ampun, apa enggak kapes tuh kerupuknya ya? Apa enggak layu gitu kerupuknya? Ternyata enggak Bu, sampai 3 hari ditaruh geletakin gitu aja enggak akan layu. Ya orang jualan kerupuk tuh kayak orang jualan
jualan sayur gitu, ditaruh begitu aja di bawah, nggak ditoplesin gitu. Kita kan kalau kayak begitu tinggal 2 jam 3 jam udah lempem kan. Itu nggak di sana. Kenapa? Udaranya nggak mengandung air. Udaranya nggak ngandung air. Jadi ini panas tapi nggak keringetan. Panas tapi nggak keringetan karena nggak lembab. Artinya orang kalau nggak mandi nggak bau, Bu. Karena ternyata yang bikin bau itu adalah keringat, ibu-ibu saudaraku sekalian. Segitunya aja di negeri Arab tuh ibu-ibu saudaraku sekalian. Saya tinggal lama di sana. Nggak jadi TKW ya Bu ya, maaf. Belajar dan ngajar di sana gitu. Hampir 5 tahun saya tinggal di sana. Bu, kalau lagi musim dingin itu bisa sampai 7-8 derajat Celcius. Dingin banget kalau lagi dingin. Kalau lagi panas bisa 55 derajat Celcius. Panas kalau lagi panas, dingin kalau lagi dingin, Masya Allah. Tapi tuh sama panas sama dingin ya badan tetap aja nggak keringetan. Nggak keringetan, sampai kangen gitu punya keringet. Nggak keringetan. Ibu-ibu sih sekalian saya muliakan. Nah itu tuh orang tuh kalau nggak mandi misalnya sampai 2 minggu 3 minggu aja nggak bau, Bu, karena emang nggak keringetan. Cuman yang nggak betah aja, ya kan? Segitunya Nabi Muhammad bilang, liyamur sab'ata alyam falyattaqillah falyamus sujat sada ahadikumul ma. Kata Nabi Muhammad, berlalu 7 hari kamu mesti takwa sama Allah, badan kamu mesti kamu guyur pakai air. Seminggu orang Arab nggak keringetan. Kalau orang Indonesia, Bu, kalau Nabi nih ngomongnya sama orang Indonesia, sehari sekali mesti mandi dah. Karena kita punya badan keringetan ya Bu ya. Dan kita ini bukan orang-orang mulia, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Bu kalau keringetan bau misik. Ibu bau karbit. Masya Allah. Nabi baunya kasturi, Bu. Orang malah ambil keringetnya Nabi Muhammad buat dipakai parfum. Kita membuat bikin jadi zat pemusnah. Buat ngusir tikus, ngusir inian tuh bisa tuh kayaknya pakai keringat kita. Nah itu jadi kita emang mesti banget mandi gitu. Bagian dari mencintai diri sendiri. Mesti itu. Sikat gigi. Nabi sikat gigi, Bu. Waduh sering banget. Pakai kayu siwak. Padahal Nabi tuh mulutnya baunya wangi. Segitunya Nabi rajin siwakan gigi. Nabi rajin sikatan gigi. Mau masuk rumah sikatan. Nih Nabi nih. Mengajarkan kita untuk mencintai, menyayangi badan kita sendiri. Sahabat tuh bilang, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara seolah-olah kasturi bertebaran dari mulut beliau. Wangi bener bau mulutnya. Tambah deket tambah enak ciuman bau mulutnya Nabi. Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Mau enggak nengok, enggak akhlak, ya kan? Mau nengok, ya Allah, mesti nahan nafas gitu. Pertahanan nafas itu kan enggak banyak ya Bu ya. Luar biasa. Nah ini mesti banget nih kita itu buat sayang sama diri sendiri dengan kita rawat badan. Rawat badan. Cinta sama diri sendiri, pakailah baju yang bagus. Gitu. Bu, ada orang-orang nih punya baju bagus-bagus nih yang dipakai daster udah robek itu mulu. Kayaknya ada nih orang-orangnya nih. Ustazah enak, ustazah adem. Adem yang make, Bu, gerah yang lihat. Adem buat kamu yang make, suami kamu ngelihatnya gerah.
Masya Allah, saya ingat banget dah. Saya punya guru Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ini ibu-ibu sekalian, Masya Allah beliau tinggal di Madinah. Orangnya sangat rahmat hatinya, sangat takwa hidupnya. Salah satu dari wanita-wanita solehah, salah satu dari orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Salah satu dari orang-orang berpengaruh dalam kehidupan saya, mengubah mindset saya dalam banyak hal. Ibu-ibu sekalian, beliau tuh kalau mau ketemu orang, beliau dandan, beliau pakai lipstik, beliau pakai celak gitu. Saya awal-awal pulang dari Hadramut dulu, itu saya kalau ngajar nggak pernah dandan saya. Ya udah gitu aja. Saya pakai lipstik nggak pernah gitu waktu itu. Waktu pakai lipstik itu pas acara nikahan aja, habis itu udah gitu kan. Nggak pernah juga pakai lipstik gitu. Habis gitu datanglah Hubabah Maryam dari Madinah. Saya diminta untuk jadi translator beliau, jadi penterjemah beliau. Karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia tuh tahu bahasa Arab tuh cuman 3. Ana, ente, fulus. Jadi tuh Baba minta saya terjemahin. Saya kawankan beliau tuh Bu tuh dakwah gitu ya. Beliau tuh setiap kali mau beliau kalau di luar itu pakai cadar. Ya kayak saya ya, kayak beberapa orang juga kan kalau di luar pakai cadar. Tapi kalau udah ketemu sama perempuan nih buka cadarnya kayak sekarang nih. Biar kenapa? Biar kita saling tatap, ada sirrun nadrah. Ada keindahan dari saling bertatap muka. Gitu kan? Jangan mau pakai cadar di hadapan, terutama di hadapan guru-guru kita. Kamu gak dapat nadrah dari gurunya. Gurunya juga gak lihat siapa dia nih, mukanya kayak gimana gitu. Sayang, saya gak pernah mau pakai cadar di hadapan guru-guru saya. Ngapain? Enak dong saya diliatin. Siapa tahu ntar di akhirat dikenalin kan, disyafaatin. Gitu. Teman-teman sih sekalian, beliau itu ngajarin saya liatin beliau tiap kali mau turun majelis tuh, beliau benahin bedaknya, beliau rapiin jilbabnya, beliau pakai lipstik, pakai celak gitu kan. Terus saya tanyain gitu, kenapa gitu Hubabah? Kata Hubabah gini, Halimah, ilmu itu berat. Ilmu itu berat nak. Jangan kamu tambahin beratnya orang nerima ilmu dengan ngelihat muka kamu yang kelihatan kayak sakit, kelihatan kayak nggak menyenangkan dilihat gitu. Kayak karena kalau misalnya nggak berhias, nggak ini itu kan jangan-jangan ustadzah sakit nih. Ustadzahnya kayaknya kesian banget nih. Ustadzahnya kayaknya lagi kepikiran urusan rumah tangga nih. Akhirnya jadinya nggak didengerin. Akhirnya jadi yang disampaikan susah masuknya gitu. Makanya sampai-sampai kata Hubabah, kan Imam Syafi'i bilang mentabrihu zada aqluh. Siapa yang wangi dirinya maka akan tambah kecerdasannya. Itu bagian dari kita mencintai diri sendiri Bu. Berwangi-wangi, bercantik-cantik, berhias-hias selagi pada tempatnya. Nih Hubabah nih bilang nih, saya tuh heran sama orang negeri kamu nih Halimah. Kenapa gitu Hubabah? Kalau kondangan pada cantik-cantik, pada wangi-wangi. Tapi kalau di rumahnya, padahal kan kondangan ada laki-laki yang bukan mahram. Kondangan kan ada orang-orang lain gitu kan. Maksudnya ada orang-orang yang bukan mahram kita gitu. Yang sebaiknya perempuan malah justru jangan berhias di hadapan laki-laki yang lain. Malah hias-hiasan semuanya, pada cakep-cakep semuanya. Giliran di rumah sama suaminya yang halal. Ya Allah Halimah, tuh perempuan-perempuan di negeri kamu pada kayak jin. Saya bilang, emang Hubabah pernah lihat jin? Enggak dandan gitu. Tuh ada tuh perempuan-perempuan tuh kayak begitu. Kalau di luar cantik-cantik, giliran di rumah Bu, suami ketemu sama dia berasa kayak dalam adegan film horor. Buka pintu mau masuk istrinya, rambutnya nggak disisir. Pas lampu mati buka pintu, wah,
Kaget suaminya. Masya Allah, Masya Allah. Gak gitu caranya. Cintai dirimu. Islam memerintahkan untuk itu. Dalam artian jaga badan, makan yang benar, begitu kan ya? Makan yang enak tapi juga yang bergizi, gitu. Sayangi badanmu dengan cara pakai baju yang benar, pakai baju yang bagus, gitu. Ibu-ibu sekalian, ini saya kasih tahu, Islam bahkan melarangmu untuk pakai baju robek yang gak dijahit. Islam larang pakai baju robek yang gak dijahit. Kalau kamu mau tetap pakainya, jahit dulu. Jangan robek-robek dipakai. Itu min asbabil faqr. Ini saya serius. Salah satu dari sebab kefakiran. Salah satu dari sebab Allah ngasih kepadamu kemiskinan. Salah satu sebabnya adalah kamu suka pakai baju robek. Kamu suka pakai piring udah gompel. Kamu pakai sisir yang udah protol. Ya. Kamu suka pakai wajan yang udah nggak ada kupingnya tuh. Panci nggak ada kupingnya tuh. Tuh. Kamu suka pakai cangkir yang udah nggak ada pegangannya tuh. Tuh, suka dipakai buat tempat minyak. Habisnya sayang-sayang Ustazah, katanya gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu perkara-perkara kecil, tapi saya baca kalau nggak salah dalam Sulamut Taufik atau ada Bu Ta'lim. Pokoknya salah satu dari kitab itu ya Bu ya. Itu min asbabil faqr, ibu-ibu sekalian. Sebab-sebab Allah ngasih kefakiran. Kenapa gitu? Kata Allah gini, dikasih duit kagak ada gunanya. Pakainya yang robek-robek mulu. Dikasih duit banyak kan gak ada gunanya. Dia sukanya pakai barang jelek-jelek mulu, ya udah nggak usah dikasih aja sekalian. Gitu. Makanya jadi miskin. Ayo pulang-pulang nanti keluarin. Buang-buangin tuh barang. Ya Bu ya, buang-buangin tuh barang. Ibu-ibu sekalian, tuh namanya mencintai diri sendiri, Bu, sayangin diri gitu. Dandan cantik di hadapan suami, pakai wangi-wangian, mau sholat, apalagi sholat tuh ibu-ibu sekalian. Sholat tuh banyak banget nih, punya baju bagus-bagus, giliran mau kena, sininya udah pada bekutu. Ada bintik-bintik. Apa sih itu namanya? Jamur ya. Mau kena sampai sini-sininya berjamur nih. Mana baunya nggak jelas Bu, ya Allah, ya Allah. Minjem mau kena, sholat sambil nahan nafas. Pernah nggak kayak begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nggak sayang sama diri sendiri? Sayangi diri sendiri. Akal yang disayang tuh yang kayak gimana? Mencintai akalmu tuh kayak gimana? Ngaji, hadir majelis ilmu. Sebab akal kamu tuh perlu makanan. Apa makanannya? Ilmu yang manfaat. Itu makanan buat akal kita. Jadi mikirnya bener. Orang kalau suka dengerin kajian-kajian dari ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara berpikirnya bener, cara mikirnya bener. Ngadepin anak ngerti kayak gimana, ngadepin suami ngerti kayak gimana. Kenapa gitu? Akalnya bagus. Ibu-ibu sekalian, ada seorang perempuan jadi mithali, jadi teladan gitu. Kayak semua orang tuh sayang aja bawaan sama dia gitu. Suaminya sayang banget sama dia. Anak-anaknya sayang banget sama dia. Kayak jadi surga buat semua orang. Satu waktu ditanyain. Dia bilang,
Bu, udah tua nih, umur 60-an tahun. Saya lihatnya di internet ya, wawancaranya dia ini. Dia bilang, Bu, ibu tuh sama suami ibu gak pernah marah. Istrinya bilang gitu, dia bilang, dulunya sih pernah marah, sekarang udah hampir gak pernah gitu. Tapi dulu pernah marah. Terus kalau suami ibu marah, ibu gimana? Dengerin nih, luar biasa nih. Ini otak tuh kalau bercahaya tuh Bu, kalau disayang-sayang, bener mikirnya. Dia bilang gini, saya kalau suami saya marah, saya dengerin, saya senyumin, saya kesian sama dia. Hebat kan? Hebat banget gak cara mikirnya? Kesian, kenapa Bu dia lagi marahin ibu, kok ibu malah kesian sama dia? Ya kan orang marah-marah capek. Akalnya nih dulu bercahaya banget. Orang marah-marah capek apa gak Bu? Capek. Dia bilang kesian, jadi saya liatin, saya dengerin. Kesiannya nih suami saya. Terus gimana? Kan dia nyakitin, kata-katanya kan nyakitin. Kalau orang lagi marah kan kata-katanya nyakitin. Kamu memang dasar begini, bukan begitu tuh. Dia bilang, iya saya dengerin tapi saya gak percaya. Katanya nyakitin kan, kamu tersakiti apa enggak? Enggak, dia bilang soalnya saya gak percaya. Suami saya, kata Nabi Muhammad, lagi dikuasain setan. Orang tuh kalau lagi marah Bu dikuasain setan. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang, innal ghadab minasyaitan, syaitan minan nar, ulid fir nar ilal ma, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, kemarahan tuh dari setan. Setan tuh terbuat dari api. Maka kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah pergi wudu. Suruh wudu orang kalau lagi marah. Nama Nabi disuruh pergi wudu biar adem. Kalau wudu nggak mempan juga kamu lagi marah, wudu, Bu. Kalau wudu nggak mempan juga mandi. Kalau mandi ibu berasa nggak mempan juga, berendam aja dulu Bu. Masuk bak berendam aja gitu. Kalau lagi marah ya, hilang, subhanallah hilang marah ibu. Seenggaknya itu emosi mampu terkendalikan. Jadi dia bilang kalau suami saya lagi marah, kalau dia ngomong sesuatu hal yang kasar, yang kotor, yang jahat-jahat gitu, saya dengerin tapi saya nggak percaya. Kenapa gitu? Karena saya lebih percayaan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang tuh orang kalau lagi marah dikuasain sama setan. Jadi ini yang lagi ngomong setan dia, mana mau saya percaya. Cakep tuh cara berpikirnya. Namanya akal sehat. Ibu-ibu sekalian. Tuh namanya akal sehat tuh bisa begitu. Nah itu bisa didapat ilmu kayak begitu tuh karena dia hadir majelis. Karena dia mendengarkan kajian-kajian gitu. Dia bilang nanti kalau suami saya udah selesai marahnya, saya tinggalin ke dapur. Ngapain? Bukan ngasah pisau Bu. Bukan. Dia bilang saya bikinin teh, saya bikinin minuman kesukaan dia, saya siapin makanan-makanan manis kesukaan dia gitu. Kayak gorengin pisang atau apa gitu kan. Terus saya masuk. Kenapa kamu kayak begitu? Ya abis marah-marah capek kesian. Hebat banget deh ini orang mikirnya. Terus dia bilang saya suguhin itu makanan, terus saya ceritain apa aja gitu yang gak ada kaitan sama kemarahannya. Saya ceritain hal-hal lucu-lucu apa gitu. Tadi saya ketemu sama Ustazah Halimah. Gak ada kaitan gitu sama kemarahannya itu. Tadi kemarin ada orang cerita tuh. Lucu banget. Ada aja gitu yang diceritain gitu yang untuk bikin suaminya jadi ini gitu. Terus biasanya suami kamu ngapain? Dia akan liatin saya, terus habis itu dia minum, dia ini, lama-lama dia ngomong kayak gini. Maaf ya, tadi saya habis marah sama kamu, maafin saya. Ini saya bayangin nih kalau itu kena sama kita-kita. Bakal jawabnya kayak gimana? Makanya gitu kan? Tuh kan? Misal kan? Misal emang selalu datang belakangan.
Kalau di awal namanya pendaftaran. Teman-teman sih sekalian, enggak gitu. Dia bilang nanti tuh suami saya akan minta maaf, suami saya akan ngomong, saya tuh tadi ngomong kayak gitu tuh nggak beneran. Dia bilang saat itu saya percaya. Saat itu saya percaya. Saya akan bilang sama dia, nggak apa-apa, saya tahu kok. Gitu. Kamu emang nggak kayak gitu, saya tahu kok. Subhanallah. Enak gak pisang gorengnya? Udah tuh lewat. Ini ibu-ibu akal bercahaya namanya. Akal yang bercahaya. Kamu cintai dirimu dengan belajar. Belajar ngadepin anak kamu pelajarin, ngadepin suami kamu pelajarin. Karena ibu-ibu sekalian, nih saya sering ditanya nih sama adik-adik nih, Ustazah saya mau nikah nih Ustazah, persiapannya apaan nih Ustazah? Saya bilang nggak ada persiapan. Persiapan menuju hari pernikahan tuh nggak ada. Orang nikah tuh hidup baru menurut saya ya. Orang nikah tuh hidup baru, Bu. Dipersiapin kayak gimana nggak akan sama kehidupan pernikahan tuh. Mau dibekelin dengan ilmu kayak apapun tuh nggak sama. Hidup baru kok. Kita udah siap nih ngadepin suami yang pelit. Dapatnya suami malah nggak pelit. Tapi gampang tertarik sama perempuan orang, misal gitu, sama perempuan lain. Ada aja ibu ya, yang kita persiapin apa, dapatnya yang mana gitu kan. Emang kehidupan mah kayak begitu gitu. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah persiapannya apa nih, saya mau nikah gitu. Saya bilang kamu gak usah persiapan apa-apa. Secara inian ya, secara mental gitu kan. Kamu hanya perlu satu hal aja. Karena yang namanya nikah tuh kehidupan yang baru. Sama kayak anak tuh, anak kecil lahir di atas muka bumi gitu kan. Ia punya kehidupan yang baru, gak sama kehidupan di dalam rahim ibunya gitu. Dia cuma perlu satu aja. Apa itu? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Pelajari suami kamu. Oh, suami saya kalau saya begini dia gak seneng. Ya udah saya tinggalin gitu. Masa ada orang dia. Dulu zaman saya masih kadang suka, kalau ada telepon rumah kan mau gak mau diangkat tuh Bu. Kalau sekarang sih alhamdulillah telepon kan adanya di tangan ya Bu ya, di HP ya Bu ya. Saya gak ngangkat tuh kalau telepon nomor yang saya gak kenal. Jadi ibu-ibu gak usah dah telepon saya, nggak saya angkat. Dulu zaman saya ngangkat telepon gitu kan, terus orang nanya kayak begini, Ustazah gimana cara saya ngadepin suami saya? Gimana saya tahu suami kamu? Kalau kamu nanya sama saya gimana cara saya ngadepin suami saya tahu dia suami saya. Saya tanya sama dia, kamu udah berapa lama nih? 20 tahun. Nah belajar apa aja tuh? Bisa-bisanya kawin 20 tahun. Tuh Bu kalau orang belajar 20 tahun tuh Bu udah jadi profesor. Kamu jadi istri 20 tahun dan kamu gak ngerti ngadepin suami kamu. Artinya kamu gak pernah mau belajar selama ini. Pelajarin. Anak-anak kamu pelajarin. Yang ini gak bisa dikerasin. Gitu kan? Yang ini kalau diomongin itu mesti pakai bahasa yang kayak gini. Yang ini kalau ngomong sama dia mesti to the point. Yang ini kayaknya lebih ngerti bahasa sentuhan. Kayaknya dia paling seneng banget dipeluk-pelukin. Yang satu dia gak demen tuh dipeluk-pelukin, tapi senengnya diomongin. Itu ibu-ibu sedikit sekalian pelajarin. Ada namanya bahasa cinta ya Bu ya. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Pelajarin, suami saya tuh bahasa cintanya apa, gitu kan? Kamu pelajarin, biasanya antara kata-kata, ada juga sentuhan fisik, begitu kan ya? Senang dipelukin, senang dipegangin gitu. Ada yang modelannya begitu, ada yang senangnya tuh dikatain gitu, mesti dikatain, dipakein bahasa gitu ya. Oh kamu emang luar biasa Bang, andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu. Kamu adalah seorang suami yang selalu bisa saya andalkan. Aduh saya gak ngerti deh kayaknya kalau hidup gak sama kamu nih. Aduh terus pokoknya repot dah.
kamu emang lelaki paling keren yang pernah saya temuin. Luar biasa. Ada tuh yang seneng kayak gitu, seneng pujian. Ada yang senengnya tuh dipegang-pegang, dipeluk-peluk, disentuh-sentuh gitu. Ada juga yang senengnya tuh dilayanin gitu kan, apa-apa disiapin, apa-apa. Ada yang kayak begitu gitu. Setiap orang bisa beda-beda bahasa cintanya gitu. Nah, kamu mesti pelajarin suami kamu tuh senengnya diapain. Gitu kan? Ustazah saya kok nggak tahu ya. Itu karena selama ini kamu fokus sama diri kamu sendiri. Teman-teman, itu tuh sesuatu yang harus kamu pelajarin. Bagian dari kamu mencintai akalmu. Pelajari ilmu yang bermanfaat bagimu. Jangan ribut mulu ngurusin urusannya orang lain. Kasusnya polisi, tombak polisi, hatam. Tahu semuanya. Waduh, segala macam detail-detailnya tahu. Urusan ngadepin suami sendiri nggak ngerti. Teman-teman sih sekalian, pelajarin apa-apa tuh pelajarin. Biar kamu paham, biar otakmu bercahaya. Akalmu bercahaya. Sehingga akal yang bercahaya akan memandumu menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Gitu teman-teman sekalian, bagian dari cinta diri. Ya, nah yang terakhir bagian dari cinta diri adalah cintai, sayangi hatimu. Hati ini sayangi. Gimana caranya sayangin hati? Tinggalin dosa, deketin Allah, deketi kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal itu ibu-ibu sekalian. Kalau kamu kerjain, kamu namanya orang yang menyayangi hatimu. Tinggalin dosa. Kenapa Ustaz? Apa kaitannya tinggalin dosa sama menyayangi hati? Nabi Muhammad bilang, "Idza adnabal 'abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Fa idza astaghfar wa tab imtasah." Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang mengerjakan satu perbuatan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, berbuat baik, kehapus. Tapi kalau enggak, satu titik hitam, dosa lagi, satu titik hitam, sampai hatinya jadi hitam semua. Kalau udah orang hatinya hitam semua, ibu-ibu sekalian, udah bukan sampah hati lagi, udah bukan kotoran hati lagi, jadinya ran. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kalabal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah, ada ran di hati hamba-hamba ini, ada ran di hati sebagian manusia ini, disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hatinya penuh dengan ran, dia matinya bakalan telah tercabut iman dari dalam hatinya. Naudzubillah. Oke ibu-ibu, kalau kepengen hatimu bagus, hatimu benar, sayangi hatimu. Caranya tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Yang udah terlanjur dikerjain, dimintain ampun sama Allah. Banyakin istighfar, minta maaf, minta ampun, sampai lama-lama jadi bersih lagi hatinya. Nah, kalau udah hatinya bersih, Ustazah cirinya hatinya bersih kayak gimana Ustazah? Mudah menerima nasihat. Gampang. Dimasukin nasihat tuh gampang. Itu cirinya hati bersih. Ini kayak gelas nih. Bu, kalau bersih kan gampang nih Bu, dimasukin apaan aja kan gampang. Tapi kalau kotor nih gelasnya nih, kotor gelasnya nih, gelasnya udah ada macem-macem nih, dimasukin kopi rasanya beda, dimasukin teh rasanya beda, emang dalamnya udah macem-macem. Demikian pula dengan hati. Hati yang bersih mudah menerima nasihat, gampang terasa, hatinya tuh gampang terasa,
Dimasukin apa aja nggak campur-campur hatinya. Dimasukin yang menakutkan dia takut, dimasukin yang membahagiakan dia bahagia gitu. Dikasih nasihat dia ambil tuh nasihat, tuh ciri hati kalau udah bersih. Biasanya kalau dalam proses-proses membersihkan hati, Allah kasih orang tersebut mudah menangis. Karena yang namanya ibu-ibu, yang namanya barang-barang yang bisa ngebersihin itu kan cairan tuh, Bu. Betul nggak? Kalau nggak air, kalau nggak cairan apa kan yang bisa ngebersihin. Termasuk yang bisa ngebersihin hati juga cairan, namanya air mata. Air mata penyesalan, air mata taubat, air mata menangis karena rindu pada Allah, air mata menangis karena rindu pada Rasulullah. Itu semuanya tuh ngebersihin hati-hati kita. Ya nggak apa-apa. Ibu kalau pas lagi baca Quran nangis, ibu kalau lagi baca istighfar nangis, misalnya gitu. Ibu kalau hadir maulid nangis gitu ya. Kalau dengar nasihat-nasihat nangis, bagus, nggak apa-apa. Itu ngebersihin hati-hati kita. Deketi Allah, ibu-ibu sekalian, karena Allah itulah yang mengatur kehidupan kita. Bahkan hati kita berada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Deketin. Ibadah yang benar, sayangi Allah, cintai Allah. Tahu bahwa apapun terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Gitu kan? Kejadian apa aja emang udah Allah tentuin tuh kayak begitu, ya udah kita mesti sabar aja. Kan gitu kan? Nah tuh kayak gitu tuh ibu-ibu sekalian. Gitu ya, kita belajar untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi tak berjarak. Allahnya selalu ada di hati kita. Hal terakhir, kalau kamu mau mencintai atau menyayangi hatimu, sayangi dirimu dengan cara sayangi hatimu. Sayangi hatimu, hal terindah kalau kamu menyayangi hatimu, sayangi Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan, membuat hidupmu tak pernah merasa sendirian. Nabi itu, Bu, ada saya punya ponakan, orang yang dekat sama saya. Dia bilang gitu, ya Allah, nyari dalam hidup, nyari cinta, nyari ini, nyari kesenangan, nyari apa, masih terus nyari sampai kenal Nabi Muhammad. Begitu kenal Nabi Muhammad, tahu bahwa beliau adalah yang paling mengerti kita umatnya. Nabi paling ngerti sama kita. Jadi kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Makanya sama Nabi itu kita dikasih senjata, Bu. Senjatanya apa? Salawat. Apa aja, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, apa aja, nggak ada permasalahan di atas muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan salawat. Kenapa gitu? Karena di saat kamu banyak baca salawat, nabinya kenal. Di saat Nabi Muhammad kenal, nanti yang mintain hajatmu bukan kamu lagi, tapi Nabi Muhammad. Kau dan Nabi yang menengadahkan tangan untukmu, gak akan ada yang gak diijabah sama Allah. Jadi kamu lagi apa aja dalam hidup kamu, lagi kesel, lagi marah, lagi sumpah, lagi kecewa, lagi gundah, gulana, galau, segala macam deh perasaan-perasaan yang gak enak, banyakin baca salawat. Kamu lagi ngerasa punya banyak dosa, kamu lagi ketakutan, kamu lagi kayak gimana pun rasanya, deketin Nabi Muhammad. Bahkan kamu lagi seneng, kamu lagi ngerasa bahagia, kamu lagi merasa dicinta sama suamimu, sama anak-anakmu, tapi kamu takut kehilangan hal-hal yang seperti itu, banyakin baca salawat, ibu-ibu sekalian. Sebab dengan baca salawat, Nabi ketika ada orang bilang, ya Rasulullah aku banyak bersalawat padamu, Nabi Muhammad mengatakan, idzan tukfahammuk wa tughfar dzambuk. Kalau kamu banyak baca salawatnya, semua susahmu akan hilang, semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Gitu ya. Tuh caranya mencintai diri sendiri menurut Allah, mencintai diri sendiri menurut Islam. Bukan yang kayak katanya orang-orang, cintai diri sendiri,
Di saat naksir sama suami orang, ya udah diikutin. Saya kan cinta sama diri saya sendiri, hati saya cinta sama dia, udah tuh. Kemana cinta membawaku, aku akan mengikutinya. Lah. Habis itu didamprat sama istrinya, mau ngomong apa kamu? Mau ngomong cinta diri sendiri? Gitu caranya ibu-ibu sekalian. Cinta diri sendiri seharusnya membawa kita kepada kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Kalau kamu cinta sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri, pastikan dirimu selalu berada dalam keadaan nyaman, mau di dunia sampai akhirat. Insya Arya ini juga nikah lama nih, nggak punya anak nih, sampai udah agak tuaan gitu. Nabi Zakaria sama istrinya nggak punya anak. Sampai kemudian Nabi Zakaria itu ikutan daftar, ikutan narok nama ketika Nabi Imran melahirkan anaknya. Perempuan namanya Sayyidah Maryam. Ya. Sayyidah Maryam nih ibunya namanya Hanna. Seorang perempuan solehah yang dimaksud Allah dengan Al-Imran. Bukan Al-Imran, tapi Al-Imran. Keluarganya Pak Imran. Yang dimaksud dengan keluarganya Pak Imran adalah istri dan anaknya Nabi Allah Imran alaihissalam, yaitu ibunda Sayyidah Maryam bernama Hanna dan Sayyidah Maryam. Jadi sekalian, Nabi Imran juga tuh sama istrinya Hanna tuh nikah lama gak punya anak. Akhirnya udah lama banget gitu, tahu-tahu hamil Hannanya. Oh, seneng semuanya. Nah, Sayyidah Hanna sebagai perempuan solehah, begitu tahu hamil, dia langsung bilang, inni nadartu ma fi watni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku jadikan anak dalam kandunganku ini pengorbananku untukmu, persembahanku untukmu. Bukan artinya dikorban terlahir disembelih, bukan. Tapi maksudnya dijadikan di jalan Allah, dalam jalan Allah gitu. Saya niatnya apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, terimalah ia dariku. Persembahan untukmu ya Allah. Jadi Sayyidah Hanna tuh dari awal hamil enggak merasanya sebagai anak saya enggak ada. Enggak ada. Jadinya hamba Allah. Sampai lahir anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai ketika Hanna melahirkan anaknya, dilihat ternyata anaknya perempuan. Kaget dia. Kenapa kaget? Karena dia nggak nyangka. Dia pikir persembahan buat Allah, ya Allah hambamu ya Allah, persembahanku buat untukmu ya Allah. Dia pikir anak laki-laki jadi nabi, perempuan nggak jadi nabi. Anak laki-laki jadi rasul, perempuan nggak bisa jadi rasul. Anak laki-laki bisa jadi imam Masjidil Aqsa, penjaga Masjidil Aqsa, anak perempuan nggak bisa. Kaget Sayyidah Hanna, kok perempuan? Tapi beliau pun faham bahwa ketika beliau sudah menjadikan anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala, persembahan buat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diinginkan Allah. Seorang anak perempuan yang menjadi persembahan untuk Allah. Jadilah Sayyidah Maryam ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak rasul, enggak nabi, tapi seorang waliyah min auliyaillah, seorang kekasih dari kekasih Allah, perempuan paling tercinta di sisi Allah, nisaul jannah, perempuan-perempuan surga. Teman-teman, Nabi Muhammad menyebutnya nisaul jannah arba', perempuan surga itu ada 4. Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bininya Pak Fir'aun,
Bininya Mbah Fir'aun, Asia, Mbah Fir'aun. Kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam anaknya Pak Imran, anaknya Nabi Imran. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid. Itu ya, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu anak laki, anak perempuan sama-sama bisa jadi kekasih-kekasih Allah. Teman-teman saya sekalian, kita sebagai perempuan, bukan berarti perempuan gak mungkin dicinta sama Allah, mungkin. Bukan berarti perempuan gak mungkin jadi waliullah, mungkin. Jadi waliullah enggak, tapi jadi waliyatullah. Kan gitu ya? Artinya ya kekasih Allah gitu, perempuan. Kan begitu. Kalau nabi enggak ada nabiyah, rasul enggak ada rasulah. Gitu kan? Akan tetapi wali ada waliyah. Gitu kan? Ini ngerti enggak nih? Gitu kan? Kayak perempuan tuh enggak ada yang jadi polisi. Gitu. Sebab kalau perempuan jadi polisi namanya bukan polisi tapi gitu maksud saya. Gitu kan? Nabi nggak ada yang perempuan sebab nggak ada nabiyah. Nabi perempuan tuh namanya nabiyah tuh nggak ada. Rasul nggak ada yang perempuan sebab rasul tuh nggak ada rasulah. Rasulatun gitu nggak ada. Gitu kan? Adanya cuma rasul laki-laki gitu. Tapi kalau wali, teman-teman sekalian, ada wali laki-laki, ada juga wali perempuan. Dalam bahasa Arab wali perempuan adalah waliyah. Saudara sekalian, banyak wali-wali perempuan nih banyak. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sayyidah Hawa itu waliyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah min auliyaillah. Kan gitu ya? Waliyah min waliyatillah gitu. Kemudian lagi itu tadi Asia, kemudian lagi ada ibunda Nabi Musa, Yukabat, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada banyak perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di zaman kita sekarang ini. Sayyidah Fatimah, teman-teman saudara sekalian, apa kalau bukan waliyah? Siapa kalau bukan waliyah? Waliyah. Saudara sekalian, kekasih Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin wanita surga. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan ibunya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hanna, waliyah min auliyaillah. Begitu tahu gitu kan, yang lahir perempuan, beliau pun faham bahwasanya Allah menginginkan hamba perempuan ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Wa inni samaituha Maryam. Wa laysa dzakaru kal untha. Ini penting nih. Allah bilang laki-laki enggak sama perempuan. Laki-laki enggak sama perempuan. Perempuan enggak sama laki-laki. Beda. Bukan berarti nggak bisa tercinta, bisa. Bukan berarti nggak bisa jadi hamba yang mulia, bisa. Bukan berarti nggak mungkin jadi orang yang pinter, bisa. Semuanya bisa. Derajat-derajat kemuliaan bisa diraih oleh hamba-hamba yang perempuan. Teman-teman saya sekalian, hanya saja beda. Laki-laki beda sama perempuan, perempuan beda sama laki-laki. Jangan disama-samain. Ini zaman sekarang nih, perlu ditekankan nih. Karena tambah zaman tuh jadi tambah ngaco, tambah berantakan. Masalah gender laki perempuan aja orang jadi bias. Zaman sekarang ini teman-teman saya sekalian. Belum lama nih saya dengar berita bahwasanya kaum LGBTQ itu ya, mereka ini sekarang sedang mengkampanyekan, sedang membela hak-hak mereka dalam urusan toilet. Nih,
Mereka memperjuangkan hak mereka dalam urusan toilet. Jadi mereka bilang kita transgender yang perempuan, maksudnya yang laki-laki jadi perempuan, maunya masuknya di toilet yang perempuan. Masalahnya kita yang perempuan yang kagak mau. Betul nggak? Karena mereka bilang kami nggak mau masuk di toilet yang laki-laki. Karena kan tampilan kami ini kan udah perempuan gitu. Masa kami mau masuk di toilet yang laki-laki ntar kami digodain. Yes, derita lo. Mau gimana coba? Iya kan? Nah kalau dia masuk di toilet yang perempuan, ya kita yang nggak mau dong. Betul apa enggak? Pas kita lihat yang saya masuk toilet perempuan kan udah lepas cadar kan gitu ya. Malahan kalau misalnya yang wastafel apa segala macam kita mau kerudungan kan kita mau wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kan lepas jilbab, lepas kaos kaki gitu. Terus sebelah ternyata ya kita tentu nggak mau gitu. Sampai kemarin tuh belum lama juga saya ada baca kabar ada seorang artis di luar sana ya. Dia tuh manggil anaknya, perempuan anaknya. Dia masih bingung manggil anaknya. Kan kalau di Arab itu kan di Barat itu kan sama di Arab, laki perempuan itu kan beda tuh. Kalau laki-laki kalau di Arab huwa, kalau perempuan di Arab hiya. Kalau perempuan di Arab kamu anta, kalau perempuan anti, kan begitu kan? Ada beda gitu. Kalau banyak antum, kalau perempuan antunna, gitu ya. Teman-teman sekalian. Nah, sementara di Barat kan juga begitu tuh. Di Barat kan juga ada she, ada he, gitu kan? Dia bilang saya bingung mau manggil anak saya, dia bilang kayak gitu. Jadi manggilnya itu dengan kata ganti they. Mereka gitu. Dia bilang saya belum tahu anak saya memutuskan mau jadi laki-laki apa perempuan. Ini zaman sekarang nih. Padahal Allah udah ngasih tahu walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya beda, emang beda. Mau disama-samain gimana? Teman-teman, tampilan beda, badan beda, perasaan beda, pemikiran beda, suara beda. Iya kan? Mau di perempuanin kayak gimana ya tetep aja gitu. Allah udah bilangnya kayak begitu, teman-teman. Ini zaman-zaman akhir nih. Tambah lama tambah. Ya udahlah, kita cuman perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijagain. Jagain insyaallah. Jadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Walaisa dzakaru kal wa inni samaituha Maryam. Saya kasih anak saya nama dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini Sayyidah Hanna nih, perempuan solehah. Bapaknya seorang laki-laki soleh, Nabi Allah Imran. Ngarepnya atau mikirnya anaknya karena sudah dipersembahkan buat Allah, mereka nggak ngarep, tapi mereka pikir anaknya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Enggak kemudian, tapi ini kan sebenarnya kita kan harapannya laki-laki, ya udah deh kasih nama Musa, walaupun perempuan. Kasih nama Isa misalnya gitu ya, dengan nama-nama laki-laki. Enggak gitu. Yang lahir perempuan kasih nama yang indah, Maryam. Gitu kan ya? Kasih nama dengan nama perempuan. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan ya Allah anak ini, aku mohon perlindungan padamu. Bukankah ia sudah aku persembahkan untukmu? Lindungilah ya Allah. Lahir nih lindungi dia ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Ini seindah-indah orang tua. Sayang sama anaknya, dari mulai di kandungan sudah dipersembahkan buat Allah. Seindah-indah orang tua. Lahir mohon perlindungan dari Allah buat anaknya.
Lindungkan dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Jagakan dia ya Allah biar nggak deket sama yang nggak baik-baik. Sama keburukan-keburukan jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin ya Allah. Ini anak saya ya Allah, anak saya ya Allah. Saya sudah persembahkan untukmu ya Allah. Masya Allah. Dia nggak yang begitu lahir tuh misalnya kayak cakep apa enggak, mirip siapa ya mukanya, kulitnya putih apa, enggak ada masalah-masalah kayak gitu. Langsung mohon perlindungan dari kejahatan setan, dari apapun keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini, lindungkan anak saya darinya ya Allah. Enggak yang ya Allah sehat terus ya Allah, sehat terus nih anak ya Allah, jadikan ini sehat terus ya Allah. Enggak minta gitu. Minta perlindungan dari kejahatan, teman-teman. Biar dijaga sama Allah, dijaga hatinya, dijaga keadaannya, dijaga akhlaknya, dijaga itu yang dia minta, dijaga ruhnya agar terus-terusan menjadi ruh yang bercahaya, ruh yang kenal sama Allah, ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seindah-indah orang tua. Jadi yang dikerjakan sama orang tuanya semasa anak ini kecil, zikir, ibadah, anaknya diikut sertakan, dibawa-bawa buat zikir, buat ibadah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para orang tua, kamu mau jadi orang tua yang baik gitu juga. Baca ratib, ya kan ya? Anakmu kamu gendong, kamu susuin sambil bebacaan. Teman-teman serius sekalian, anak tuh kalau lagi kamu susuin kan suka ngeliatin muka ibunya, liatin lagi. Jangan kamunya sibuk megajet gitu, jangan. Coba tuh emak-emak sekarang, ini saya harus sampein nih, karena saya sayang sama anakmu sebagaimana saya sayang sama kamu, biar nggak nyesel nanti gede-gedenya anak-anak kita. Anak kamu jadi anak yang kok dia nggak gampang sih dengerin saya. Kok anak saya nih nggak punya tambatan hati, kayak nggak sambung gitu sama saya. Kayaknya maunya jauh-jauh aja dari saya. Coba inget-ingetin. Kamu waktu menyusui anak kamu gitu. Anak kamu betapa seringnya memandang wajahmu, tapi kamu lebih tertarik kepada gadget di tanganmu. Kamu lebih tertarik handphone di tanganmu. Anak kamu lagi ngajakin bicara, kadang-kadang tuh dia mulai ngomong-ngomong gitu kan, kamu lebih tertarik dengerin infotainment di televisi. Kamu lebih tertarik nonton sinetron di televisi. Kamu lebih tertarik ngobrol sama orang lain di handphone kamu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan salahin anak ketika di masa-masa berikutnya, di masa umur dia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia lebih tertarik kepada yang lain selain dirimu. Karena kamu bahkan sudah lebih tertarik kepada selainnya di masa dia sangat memperhatikanmu. Kama tadin tudaan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi teman-teman, anakmu lagi ngeliatin kamu, lagi nyusuin kamu, liatin, pandangin, sayangin, doain, senyumin anak kamu tuh. Anak soleh, anak soleh, anak soleh. Hubabah Zahra, saudaraku sekalian, ibunda dari guru kami, Habib Umar bin Hafid, punya anak banyak, semuanya soleh-soleha. Semuanya, nggak ada yang kelewat. Kan suka ada yang bilang, emang anak tuh kalau banyak ada aja gitu satu yang jadi ujian. Enggak, siapa bilang? Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang soleh, punya anak banyak, soleh-soleha semua, banyak saya ketemu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya yang nomor 1 Habib Ali Masyhur. Masya Allah pinternya, Masya Allah ilmunya, jadi mufti di Tarim. Sepanjang hidup beliau jadi mufti, duduk di majelis fatwa. Artinya semua permasalahan umat di seluruh Hadramaut itu nyampenya ke meja beliau yang kemudian memberikan jawaban-jawabannya. Tuh, duduk di majelis fatwa selama nyaris setengah masa hidup beliau, teman-teman. Kemudian anak laki-laki beliau terakhir, Habib Umar bin Hafid,
Kita tahulah seperti apa Habib Umar. Ini orang di atas muka bumi ini, Islam ini menjadi Masya Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Kebanyakannya dari anak muridnya Habib Umar bin Hafid. Sedikit sekalian saya muliakan, di Amerika ada Syekh Yahya Rodat, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh siapa, ada Syekh siapa. Murid-murid Habib Umar. Di Inggris ada Syekh Ibrahim Rasha, ada siapa, murid-murid Habib Umar. Di berbagai pelosok dunia, ada di Kenya, ada di Turki, ada di mana, murid-murid Habib Umar. Di Indonesia, saya hanyalah salah satunya. Dari sekian banyak para ustadz, para habaib, para ustazah yang adalah murid-murid Habib Umar bin Hafid. Saya hanyalah serpihan rengginang di kaleng kongguan. Ngarepin bukanya kongguan, mau rebutan wafer, ternyata rengginang. Saya tuh rengginang. Nggak apa-apa, gurih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ibundanya Hubabah Zahra. Diceritakan beliau tuh waktu hamil Habib, waktu melahirkan, waktu punya anak Habib Ali Masyhur. Itu kalau ngegendong itu selalu aja bilang mufti, mufti, Ali Masyhur, mufti, Ali Masyhur, mufti gitu. Jadi ngegendongnya tuh sambil ngedoain, nih Ali Masyhur bakal jadi mufti. Jadi dia tuh mufti. Waktu Habib Umar gitu, Umar alim, Umar alim, Umar alim. Oh jadi ulama, insyaallah. Doa ibu. Kamu gendong anak kamu sambil ngelihat Indonesian Idol. Wow bagus banget nih suaranya, wah dia terkenal nih, wah cantik banget nih, wah ini nih. Anak kamu jadi mendewakan kecantikan, mendewakan popularitas, tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Atau naudzubillah bahkan kamu yang kamu tonton koruptor nih, emang dasar nih. Tiap hari kerjaannya ngelihat orang-orang yang bahkan gak diizinkan Allah sujud barang semenit pun. Kamu nontonin orang-orang yang gak diizinkan Allah buat menyebut nama Allah, hidupnya cuman isinya dunia mulu. Anak kamu di kendongan kamu, anak kamu sedang kamu susuin. Naudzubillah, jangan sampai di masa dewasa anak kamu menjadi yang kamu tonton tersebut. Yuk belajar, mari belajar. Sayyidah Hanna udah ngajarin kepada kita caranya teman-teman, ya kan? Nah kita belajaran nih, mudah-mudahan. Ustazah udah terlanjur gimana dong? Ya doain banyak-banyak anaknya, doain banyak-banyak anaknya teman-teman. Sampai udah dilindungkan anak tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, sangat beriman, sangat bertakwa karena orang tuanya yang Masya Allah. Di umur-umur waktunya belajar, siapa nih yang akan mendidik anak ini, yang ngajarin caranya ibadah, caranya zikir apa segala macam, harus cari guru. Gurunya jangan orang tuanya sebaiknya. Siapa nih? Mereka pun kemudian bikin undian. Ini Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Jadi sekalian bikin undian, siapa yang mau ngedidik Maryam? Pada mau semuanya, pada senang. Ngedidik anak yang sudah dipersembahkan untuk Allah. Ngedidik anak seorang nabi, anak seorang waliyah. Ibunya waliyah, bapaknya nabi. Pengen semuanya ikut jadi bagian dalam pendidikan anak perempuan ini. Tapi cuman satu aja, maunya cuman punya guru satu aja. Yang jadi kafil, yang jadi pendidik, pengasuh ruhnya, pengasuh jiwanya. Maka mereka pun pakai undian, tulis namanya, termasuk Zakaria. Nabi Zakaria nulis, Zakaria. Ini semuanya nih. Mereka melingkar, para nabi, kan Nabi Imran nabi, Nabi Zakaria nabi, ya kan?
sama yang lain-lainnya juga orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut, teman-teman. Orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Nabi Imronnya kan juga pilih-pilih, nggak mau nih, nggak mau asal-asalan. Siapa nih yang mau nih? Ini mau, oh ini sayanya yang nggak mau, gitu kan? Nah, sampai dipilihlah orang-orang yang memang Nabi Imran dan Sayyidah Hanna mau, barulah kemudian dikocok namanya. Udah ditulis semuanya, dikocoklah. Keluarlah Zakaria. Keluar Zakaria. Masukin lagi, kocok lagi. Pada ngarep semuanya tuh, pengen semuanya jadi ambil bagian. Teman-teman saya ikut sekalian, anaknya ulama aja orang pada ikut, pengen ikut ngegedein kan gitu ya, ikut ngedidik gitu. Apalagi ini anak seorang nabi, ibunya juga seorang waliyah gitu, semuanya pada kepengen. Kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Nah sekali lagi, 3 kali, kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Oh Zakaria lah. Nah Nabi Zakaria kebetulannya adalah saudaranya Sayyidah Hanna. Jadi paman sendiri juga. Sama Nabi Zakaria nih gak tanggung-tanggung, takut nih, jaga nih permata luar biasa nih. Ponakan ini nih. Dibuatkanlah rumah pohon. Teman-teman, bikin rumah di atas pohon. Yang rumahnya tersebut itu gitu kan, ada tangganya tuh. Tangganya itu teman-teman sekalian, Nabi Zakaria aja yang bisa ininya gitu, yang punya akses gitu. Jadi Maryam, Nabi Zakaria turunin, Sayyidah Maryam turunin tangganya, Nabi Zakaria naik, habis itu diangkat sama Nabi Zakaria gitu. Pokoknya Nabi Zakaria urusannya. Antara Nabi Zakaria sama orang tuanya aja yang ketemu sama Sayyidah Maryam. Di mihrabnya Sayyidah Maryam gak kenal dosa. Di mihrabnya Sayyidah Maryam kenal sama Allah, beriman kepada Allah, zikir mengingat Allah, beribadah kepada Allah, ruh menjadi semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Satu waktu Nabi Zakaria lagi naik ke sana, wajada indaha rizqa. Sayyidah Maryam umur berapa itu kira-kira ya Ustazah? Ya 10 tahunan lah gitu. 11 tahun, 12 tahun gitu teman-teman. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ustazah kok sedih cerita Sayyidah Maryam? Saya lagi sedih ngelihat diri saya sendiri teman-teman. Dan saya juga sedih melihat keadaan-keadaan kita yang berlumuran dengan dosa hari demi hari. Sementara di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang hidup dalam taat demi taat, dalam zikir demi zikir, dalam ibadah demi ibadah, hingga menjadikan hati mereka bercahaya sebegitu terangnya. Sementara kita, ulah perbuatan kita sendiri, hati kita entah sudah seperti apa keadaannya. Betul? Bagaimana dengan? Saya sedih kalau dengar cerita orang-orang hamba-hamba Allah tercinta, hidup dalam taat. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, meski mungkin terlambat, akan tetapi jadikan saya salah satunya ya Allah. Hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa, dan Kau mudahkan untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan padamu ya Allah. Agar diri ini tak malu ketika Engkau memberdirikanmu kelak di hari akhirat nanti. Agar diri ini tidak malu ketika Kau buka amal perbuatan kami di akhirat nanti ya Allah. Ampunilah tiap dosa-dosanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Beberapa kali Nabi Zakaria pas masuk ke atas dapetin ada rezeki, di situ ada buah-buahan. Nabi Zakaria pertama mikir gini,
ibunya kali abis nengokin. Kapanan lagi lihat lagi, oh bapaknya nih kali abis nengokin, gitu. Tapi lama kelamaan tambah aneh teman-teman. Buah nggak pada musimnya ada. Buah yang Nabi Zakaria dapetinnya pernah bawain buat Sayyidah Maryam, tapi oleh-oleh hadiah dari orang di luar kota sana yang nggak tumbuh di negeri mereka. Lah kok ada di situ? Dari mana dia nih? Tambah aneh kayaknya nih. Mana buahnya kelihatannya enak-enak banget, kualitas nomor 1, kualitas all fresh lah. Atau apa satunya? Total buah gitu. Kayaknya nih kualitasnya bukan pasar Tenabang nih. Atau bukan pasar Minggu gitu kan, bukan Keramat Jati, nih kualitas nomor 1. Heran Nabi Zakaria. Akhirnya bertanyalah beliau. Ketika udah semakin sering tambah aneh gitu. Ya Maryam, anna laki hadza? Nak Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Sayyidah Maryam, perempuan takwa, bersih dari segala dosa, bersih dari segala noda. Beliau menjawab, huwa min indillah. Paman, dari Allah kan? Pamannya bilang, nak semua rezeki dari Allah. Saya tahu itu. Tapi bagaimana caramu mendapatkan buah ini? Adakah ibu bapakmu mengirimkannya? Enggak paman. Terus saya tadi kepengen. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, Maryam mau pisang. Terus habis selesai sholat udah ada paman pisangnya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bukankah Allah memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka? Bagaimana dengan dirimu teman-teman? Adakah kita di antara orang-orang yang apabila kita meminta Allah malu untuk mengembalikan tangan kita dalam keadaan sia-sia? Ataukah Allah ketika mendengar kita berdoa, Allah berkata, itu yang kamu mau, sementara selama ini apa yang kamu mau, apa yang aku mau tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah hendak memberi apa yang kita mau jika selama ini kita tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Perintah Allah kita lalaikan, yang haram-haram kita kerjain, tapi segitunya kita bilang, ya Allah kasih dong saya, kasih dong saya. Sayyidah Maryam adalah di antara orang yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman tentangnya, wa idza sa'alani la u'tiyannah wa idza sta'adani la u'idzannah. Apabila dia meminta, aku bersegera memberinya. Apabila dia mohon perlindungan dariku, aku akan melindunginya. Atau bahkan ia menjadi seorang hamba yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi, aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu terjadi tinggal berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sa'aj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun. Aku akan menjadikan hamba yang aku cintai apabila menginginkan sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Para kekasih Allah, Allah enggak kasih celah, apapun yang dia inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nabi Zakaria begitu tahu, wah sudah sampai nih anak. Wah sudah sampai ia dengan hubungan intim antara hamba dengan Allah Tuhannya. Sudah sampai dia kepada rihabul qurbiyah,
kepada mihrab kedekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Ia sudah sampai kepada ruang di mana hatinya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Saat itu Nabi Allah Zakaria seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria segera berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria ketika tahu bersamanya ada seorang perempuan yang telah begitu tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria yang adalah seorang nabi berusaha untuk mendapat keberkahan dari Sayyidah Maryam anak didiknya dengan berdoa di tempat di mana Sayyidah Maryam berdoa kepada Allah Ta'ala. Ia muridnya, tapi ketika Nabi Zakaria tahu ia tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria ngalap berkah darinya. Makanya kalau kamu lihat orang-orang soleh, soleha saling memuliakan satu sama lain. Betul? Kalau kamu lihat para ulama-ulama saling memuliakan satu sama lain, saling memuji satu sama lain. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Habib Zain bin Smith memuji Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, likulli zamanin alim, ulama hadhil ummah Habib Umar bin Hafid. Setiap zaman tuh ada ulamanya, dan ulama zaman sekarang Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Zain bin Smith. Habib Umar bin Hafid memuji Habib Zain bin Smith dengan mengatakan, Habibana Zain kulluh Zain. Habib Zain semuanya Zain, semuanya cakep. Zain itu artinya bagus, cakep, Zain, gitu ya. Makanan tuh kalau enak gitu, Zain. Baju tuh kalau bagus gitu, Zain, gitu kan? Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, katanya Habib Umar bin Hafid, Habib Zain kulluh Zain. Habib Zain semuanya Zain. Masya Allah, Masya Allah. Ilmunya Zain, akhlaknya Zain, ibadahnya Zain, doanya Zain, semuanya Zain. Saling memuji teman-teman saya sekalian. Kalau udah ulama saling menjatuhkan, bukan ulama kali ya. Bukan ulama kali. Seenggaknya bukan ulamanya Allah. Bukan ulamanya. Mudah-mudahan nih hati ini diajarin. Amin. Untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Insya Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Doanya apa? Minta dikasih keturunan. Nabi Zakaria doa-doa aja. Kenapa gitu? Sebab kalau ngelihat faktanya Nabi Zakaria udah tua, bininya juga gak kalah tua. Doa, minta. Apa kata Allah? Allah pun segera mengijabah doanya. Keren, keren. Emang enak nih, makanya kalau baca Quran tuh ngerti enak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Doanya, ya Allah karuniakanlah untukku keturunan yang benar-benar, yang bagus. Keturunan yang thayyib, keturunan yang berkah, keturunan yang indah, keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Beberapa waktu kemudian, saat Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya untuk sholat, beliau dipanggil sama malaikat. Apa kata malaikat? Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatillahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Zakaria, doamu telah diijabah. Allah memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan lahir untukmu Nabi Yahya.
Gimana nih hasil doa bersama seorang perempuan solehah? Bagaimana hasil doa di tempat Allah menurunkan rahmat, hidayah, cinta kepada seorang perempuan solehah? Hasil doanya Nabi Allah Zakaria dikaruniai Nabi Yahya. Kayak apa Nabi Yahya? Musaddiqan bikalimatin minallah. Dia akan menjadi seseorang yang mentasdik, yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyidan, akan menjadi seorang pemimpin. Wa hasuran, akan menjadi seorang teladan. Wa hasuran. Wa nabiyan, dan akan menjadi seorang nabi. Minas salihin, salah satu dari hamba-hamba Allah paling soleh. Doa kalau diijabah nggak tanggung-tanggung teman-teman. Nabi soleh, terjaga, teladan, ya Allah, kayak apa tuh? Dari sini Habib Umar bin Hafid bilang, kamu disunahkan, yustahab, dianjurkan untuk berdoa di tempat-tempat turunnya hujan rahmatnya Allah. Dari sini kamu disunahkan untuk berdoa di tempat-tempat yang dihadiri orang-orang soleh, orang-orang solehah. Nabi Zakaria kurang soleh apa? Begitu tahu bahwa perempuan yang bersamanya adalah perempuan solehah, seorang waliyah min auliyaillah, beliau segera berdoa, diijabah doanya. Gitu kan? Makanya teman-teman, kalau lagi ada orang-orang soleh-solehah, kita lagi kedatangan Hubabah Nur, kita lagi kedatangan Hubabah Syarifah, kita lagi kedatangan Habib Umar bin Hafid, gitu. Kamu lagi mandangin wajahnya, doa banyak-banyak. Enggak usah berebutan minta-minta doa, enggak usah berebutan minta-minta salaman. Gitu kan? Gak boleh ya Ustazah, gak boleh kalau itu mengganggu kenyamanan beliau-beliau. Gitu kan? Ada satu ustazah datang ke daerah Kalimantan, dikerebutin orang-orang buat salaman, pulang-pulang tangannya pincang. Patah teman-teman. Patah tangannya gara-gara dikerebutin orang salaman. Apakah itu jenis cinta? Enggak, saya rasa. Jangan gitu. Mencintai adalah membuat nyaman. Mencintai adalah membuat orang yang kita cintai berada dalam keadaan yang menyenangkan. Kan begitu? Hubabah Nur kalau di majelis semuanya tenang, semuanya enak, doanya panjang, betul? Kan ngerasain tuh. Sampai kata Hubabah tuh waktu yang di Menara 165, mudah-mudahan berulang-ulang kembali ya, tapi kita mudah-mudahan bisa cari tempat yang lebih besar. Karena nggak muat tuh saya dimarahin orang-orang. Ustazah nih nyelenggarain, ngundang-ngundang orang, tempatnya nggak dipikirin. Udah saya pikirin. Saya dimarahin yang hadir, dimarahin tukang gedung. Ya Allah, takut rubuh nih gitu kan. Semuanya udah keisi orang, aduh saya pusing aja deh. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi kan ketika semuanya nggak ada yang berusaha untuk ngerebutin, berusaha untuk salaman pas segala macem gitu ya, dan memang udah kita pikirin jalannya pas segala macem. Bapak seneng banget sampai berasanya Halimah bilangin sama orang-orang saya rasanya kayak ada di surga, kata Bapak gitu. Oh ya Allah, ya Allah. Bikin guru kita serasa ada di surga, itu kayak gimana rasanya, seneng bener, seneng bener. Saya sampai diceritain sama yang barengan sama Hubabah tuh, Ustazah, Hubabah tuh sampai berapa hari udah nyampe di Tarim nggak selesai cerita tentang majelisnya tuh. Ribuan orang, banyak banget, semuanya tenang, nggak kedengeran ada satu suara, kata Hubabah gitu. Insya Allah. Alhamdulillah.
Gitu. Jadi kita kalau di hadapan orang-orang solehah semacam itu teman-teman, kita pandangin mukanya, kita doa sama Allah. Ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami memandang wajahnya. Kelak di akhirat izinkan kami juga memandang wajahnya dan wajah-wajah perempuan-perempuan solehah yang lain. Kan begitu? Gitu ya? Saya gitu kalau ngeliatin Hubabah Nur, ya Allah, hari ini memandang wajah Hubabah Nur. Besok izinkan saya juga mandang wajah Hubabah Nur bersama dengan wajah Sayyidah Fatimah, bersama dengan wajah Sayyidah Maryam, bersama dengan wajah orang-orang mulia. Itu harapannya. Doa juga, ya Allah, saya senang bisa ketemu orang-orang soleh-soleha. Anak keturunan saya juga, ya Allah, pertemukan mereka dengan orang-orang soleh-soleha. Kesian loh anak-anaknya, cucu-cucunya, betul. Kita seneng nih bisa ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Hubabah Nur, Habib Umar, Hubabah Maryam, Habib Zain Bismit gitu. Anak-anak kita belum tentu. Makanya kita mesti doain. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, biarkan kami semua tetap berada dalam kumpulan-kumpulan agung, kumpulan-kumpulan mulia yang diharapkan kami akan bersama dengan orang-orang soleh-solehah juga di akhirat nanti. Gitu, doa terus, doa aja terus. Gitu teman-teman ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyibah innaka sami'ud. Dikasih deh tuh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Yahya masih kecil nih, Nabi Yahya masih balita. Sayyidah Maryam kemudian jadi remaja. Ibadah juga dalam tadi itu mihrabnya beliau itu. Satu waktu datang tuh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya masih panjang. Ntar saya lanjutkan di kesempatan berikutnya, episode berikutnya. Waktu dan tempat nanti akan diinfokan lebih lanjut. Nah, kita tutup majelis kita dengan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita membahas orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita tentang kisah orang-orang saleh di sisi Allah, mudah-mudahan Allah pun mensoleh-solehahkan kita semua, mensoleh-solehahkan keluarga kita semuanya insyaallah. Yang perempuan-perempuan biar pada jadi perempuan yang salehah, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, ayah kita, saudara-saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salehah. Punya hati yang terus tersambung pada Allah, punya hati yang mudah mengingat Allah, punya hati yang tidak tertarik dengan dosa-dosa, punya hati yang lebih tertarik dengan surga daripada dengan dunia, punya hati yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang semoga Allah berkenan bertahta di dalamnya, hati yang Allah cabut darinya segala hal-hal yang menjadi penghalang antara kita dengannya, hati yang selalu terjaga, hati yang selalu terdidik, hati yang mengenal Allah Tuhannya, hati yang mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.